saya Kurto Aini, NIM 2010211019 dengan materi fotosintesis. Kita semua sudah tahu bahwa cahaya matahari memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan di bumi, terutama bagi produsen, di mana kedudukan produsen di bumi dipegang oleh tumbuhan. Pernah nggak sih kita berpikir bagaimana cara cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan? Yuk kita pelajari bersama. Tesis terdiri dari dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada video kali ini, kita hanya akan membahas tentang reaksi terang, yang meliputi pengertian, lokasi atau tempat terjadinya, dan prosesnya. Reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Jadi yang harus diingat adalah reaksi terang ini merupakan tahapan reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Lalu, di mana sih tempat terjadinya reaksi terang? Di video sebelumnya, kita telah bahas juga bahwa reaksi terang ini terjadinya di membran tilakoid. Jika diperbesar, penampakan membran tilakoid akan terlihat seperti gambar berikut. Pada membran tilakoid, terdapat fotosistem yang merupakan seperangkat alat untuk menangkap foton atau cahaya matahari. Ada dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 atau dikenal sebagai P700, disebut dengan P700 karena mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Dan terdapat juga fotosistem 2 atau yang dikenal sebagai P680. Disebut dengan P680 karena mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Pada membran tilakoid ini juga terdapat pembawa elektron yang terdiri dari plastoquinon atau Pq, kompleks sitokrom atau CYP, plastosianin atau PC, dan ferredoksin atau Fd. Keempat komponen ini bertugas untuk membawa elektron. Selain itu, terdapat juga NADP reduktase yang akan membantu menghasilkan NADPH dan ATP sintase yang akan menghasilkan ATP. Pada reaksi terang fotosintesis terdiri dari dua reaksi, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi non-siklik melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1, sedangkan fotofosforilasi siklik hanya melibatkan fotosistem 1 saja. Kita mulai dengan fotofosforilasi non-siklik. Energi foton yang berasal dari cahaya matahari akan diserap fotosistem 2 atau P680. Selanjutnya, energi foton dari cahaya akan memicu eksitasi elektron atau terlepasnya elektron dari P680 yang akan ditangkap oleh akseptor primer. P680 akan mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air, yaitu H2O akan diurai menjadi 2 ion hidrogen dan 1/2 atom oksigen dan 2 elektron. Nah, 2 elektron ini akan menuju P680 untuk mengisi kekosongan elektron agar tetap stabil. Oksigen akan dilepaskan ke udara, sedangkan hidrogen untuk sementara waktu tinggal di ruang tilakoid. Selanjutnya, elektron akan meninggalkan P680. Elektron ini akan dibawa oleh plastoquinon, sitokrom, dan plastosianin. Pada saat plastoquinon mengirimkan elektron ke sitokrom, 4 ion hidrogen yang ada di stroma akan masuk melintasi membran tilakoid menuju ruang tilakoid, yang nantinya akan bergabung dengan ion hasil fotolisis menuju ATP sintase. Pada saat melewati ATP sintase, terjadi fotofosforilasi terhadap ADP dan P sehingga dihasilkan ATP. Ketika fotosistem 1 terkena cahaya, elektron yang ada di P700 ini juga akan tereksitasi menuju akseptor primer, sehingga keadaan fotosistem 1 tidak stabil. Untuk menstabilkannya,
maka harus diisi kembali oleh elektron yang berasal dari P680. Maka elektron yang ada di plastosianin akan menuju P700. Selanjutnya, elektron dari P700 akan menuju ferredoksin untuk ditransfer ke NADP reduktase. Elektron ini bersama dengan NADP+ dan ion H+ akan menjalani suatu reaksi sehingga membentuk NADPH. Dengan demikian, jalur non-siklik ini menghasilkan ATP dan NADPH. Keduanya akan digunakan dalam tahapan reaksi gelap. Selanjutnya, kita bahas tentang fotofosforilasi siklik. Fotosistem yang berperan pada jalur siklik ini hanyalah fotosistem 1 atau P700. Reaksi pada fotofosforilasi siklik ini diawali ketika energi foton dari cahaya matahari ditangkap oleh P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektron yang tereksitasi kemudian akan ditangkap oleh akseptor primer yang nantinya akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transfer elektron ferredoksin, sitokrom, dan plastosianin. Pada saat transfer elektron, terbentuk ATP yang berasal dari ADP dan P. Karena elektron kembali pada P700, maka tidak terjadi fotolisis air. Sehingga pada fotofosforilasi siklik ini tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti pada fotofosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik atau berputar. Artinya, elektron yang dikeluarkan fotosistem 1 akan balik lagi ke fotosistem 1. Hasil dari fotofosforilasi siklik adalah energi yang berupa ATP. Demikianlah materi tentang tahapan reaksi terang fotosintesis. Jadi, kamu sudah paham kan materi tentang reaksi terang ini? Selanjutnya, saya juga sebagai siklus Kelvin. Alasan mengapa disebut dengan reaksi gelap karena pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Sedangkan penamaan siklus Kelvin dikarenakan karena penemunya adalah Melvin Ellis Kelvin. Dan reaksi-reaksi yang berlangsung berjalan berputar-putar seperti sebuah siklus. Siklus Kelvin atau reaksi gelap pada proses fotosintesis terjadi setelah adanya reaksi terang. Mengapa? Karena seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya, bahwa reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH inilah yang akan digunakan dalam reaksi gelap. Sehingga, reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang nantinya akan menghasilkan output berupa gula. Siklus ini menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk gula. Hal yang penting yang harus kita pahami adalah gula hasil produksi langsung dari siklus ini bukanlah glukosa yang memiliki karbon 6, melainkan jenis gula yang memiliki karbon 3 yaitu gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Berbeda dengan reaksi terang yang terjadi di membran tilakoid, reaksi gelap ini terjadinya di bagian stroma pada kloroplas. Selanjutnya, reaksi gelap terdiri dari 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah fiksasi, yaitu 3CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yang bernama ribulosa bifosfat, atau yang disingkat dengan RUBP. Enzim yang mengkatalis tahap pertama ini adalah rubisco. Rubisco merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplas. Produk yang dihasilkan tahap pertama ini adalah senyawa yang disebut dengan sick carbon intermediate, yang berjumlah 3 buah. Senyawa ini berumur pendek karena keadaannya yang tidak stabil. Lalu, senyawa ini akan segera dipecah membentuk senyawa 3-fosfogliserat sebanyak 6 buah. Tahapan yang kedua yaitu reduksi. Tiap molekul 3-fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau G3P yang merupakan senyawa dengan karbon 3. Pada fase pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi G3P ini dibutuhkan 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADP+. Dan pada tahap ini, fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul G3P.
Jadi setiap molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P. Tapi hanya satu molekul G3P yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya. Sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah regenerasi RUBP. Selanjutnya, 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosforilasi ATP sebanyak 3 buah. Sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah ADP. Jadi untuk menghasilkan satu molekul G3P, siklus Kelvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH. G3P yang dihasilkan dari siklus ini akan digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik. Contohnya untuk membentuk glukosa, yang nantinya dapat digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu sendiri, seperti digunakan untuk pertumbuhan. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang respirasi gelap atau siklus Kelvin. Nah, jadi alasan kenapa kita butuh oksigen adalah karena pernapasan manusia termasuk ke dalam katabolisme yang memecah senyawa kompleks jadi lebih sederhana. Berarti dalam proses respirasi sel, kita butuh oksigen untuk membakar gula supaya menghasilkan energi. Sedangkan kalau fotosintesis masuknya ke anabolisme, yang membentuk senyawa sederhana jadi senyawa kompleks. Sehingga alasan kenapa tumbuhan butuh karbon dioksida, karena dia butuh karbon untuk diubah menjadi bahan organik, yaitu gula. Demikianlah materi tentang tahapan reaksi gelap fotosintesis. Sekian penjelasan mengenai reaksi terang dan reaksi gelap. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.